suara dengan udara. Berjumpa lagi dengan saya pastinya Leonardo Pardede or Ferdede. Kita kembali berbicara tentang kesuksesan. Dimana kesuksesan itu kebanyakan orang berpikir tentang jabatan yang tinggi, keuangan atau finance yang banyak, atau kekayaan yang melimpah, sehingga banyak sekali orang yang salah memaknai dan mempergunakan kesuksesan itu. Kalau peribahasa bilang ini, nafsu kuat, tenaga kurang. Artinya, keinginan ingin memeluk gunung, tangan tak sampai. Ingin memiliki jabatan yang tinggi, tetapi tidak memiliki potensi di dalam diri. Atau bisa dibilang potensinya standar. Sehingga menyapu seperti ini pun merasa, gue kan seorang sarjana, gue kan berpendidikan tinggi, enggak. Sehingga banyak para sarjanawan, sarjanawati itu akhirnya tidak terpakai di luar sana. Ada seorang anak berkata, orang yang memiliki ijazah sesungguhnya adalah orang yang tidak pernah berpikir, dia katakan. Itu statement yang salah saya. Karena apa? Karena sesungguhnya karena mereka berpikir untuk mencapai cita-cita mereka. Untuk itu mereka sekolah tinggi-tinggi, untuk itu mereka menjadi sarjana. Tetapi pendidikan itu kembali ke pencernaan otak. Mereka berpikir, walau pikiran mereka mencapai sesuatu itu dengan sederhana. Karena apa mereka berpikir sampai seperti itu? Karena mereka tidak mampu melawan kekuatan dosa. Di satu sisi lain, banyak orang-orang yang berpendidikan yang tidak memiliki kemampuan atau potensi. Contoh, selebritis, penyanyi. Mereka modal tampang, modal wajah. Di satu sisi itulah kemampuan mereka, tampang mereka, fisik mereka. Kalau mereka tidak memiliki daya pikir yang luar biasa, paling tidak mereka memiliki daya jual, yaitu fashion mereka, style mereka, wajah mereka, tubuh mereka. Di satu sisi lain, orang menjual otak mereka. Walaupun wajah mereka seperti monster, tetapi kemampuan daya pikir mereka itu luar biasa. Itulah daya jual mereka, itulah merek diri mereka. Tetapi kemampuan itu gagal. Oleh apa? Yang pertama, karena kuasa keajaiban dosa itu. Salah satu sejarah ini masih simpang siur, hanya karena hal sepele. Seorang musisi legendaris wanita diisukan bahwasanya dia dibunuh karena memiliki suara yang luar biasa. Tahu siapa namanya?
Ya, itu musisi dari Indonesia yang masih simpang siur ya beritanya, yaitu Nike Ardila. Karena memiliki suara yang luar biasa, rock and roll wanita. Yang diisukan membunuhnya ada seorang wanita karena iri sosial. Jika kita browsing dan di dunia internet itu memang banyak psikopat enggan menyapu seperti ini, tetapi ingin memiliki uang banyak, enggan, malu menyapu seperti ini, tetapi tidak memiliki potensi, ingin menjadi seorang pejabat, ingin menjadi seorang yang memiliki perusahaan yang banyak, tetapi tidak memiliki kemampuan. Daya pikir jongkok, IQ jongkok, tetapi ingin memiliki jabatan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya katakan kepada para adik-adik kita, jika engkau ingin audisi di beberapa event-event, bercermin terlebih dahulu. Karena ada saya tonton di beberapa event ya, ada anak-anak ini, adik-adik ini yang dia audisi tetapi dia tidak memiliki kemampuan. Kalau mau ngelawak karena audisi seperti itu di komedi-komedi. Kenapa? Segala sesuatu yang ditaruh tidak pada tempatnya itu menjadi jelek. Segala sesuatu ditaruh, contoh sampah ini, karena sampah ini tidak dibuang pada tempatnya sehingga ruangan ini menjadi kotor. Begitu juga dengan diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki kemampuan, contoh audisi penyanyi, suaranya sudah cempreng tapi ikutan audisi. Ada kemarin dari Tanah Batak ini ya, saya lihat dari dia kecil sampai dia sudah beranjak dewasa, dia ikutan audisi nyanyi, dan dia di situ berpuisi. Salah satu juri Indonesian Idol akhirnya tertawa. Bukan salah satu, akhirnya mereka semua tertawa. Itu karena malu-maluin. Kalau mau ngelawak, nggak di situ. Ada posisi-posisi yang harus ditempatkan pada posisinya. Yang kemudian, seorang penulis puisi, salah satu karya Chairil Anwar yang menerbitkan itu berarti sama dengan diri mereka. Karena itu salah satu puisi yang tidak layak diterbitkan. Bagi penulis Chairil Anwar itu mungkin dia sudah bukan mungkin ya, sudah almarhum. Itu namanya memang binatang. Tetapi itulah selera oleh menteri-menteri pendidikan dan kebudayaan. Itulah merek diri menteri-menteri pendidikan dan kebudayaan di zaman mereka. Tetapi untuk zaman sekarang, buat para menteri, jika engkau tidak ingin disamakan dengan puisi tersebut, maka itu tarik dari peredaran.
karena banyak anak sekolah yang membaca tersebut. Bahkan saya sendiri ikut membaca. Ini nggak layak diterbitkan. Dan buat penerbit buku tersebut, berarti diri mereka itulah. Tetapi jangan samakan dengan orang lain. Kalau binatang itu ditempatkan di kebun binatang, di kandang, bukan di istana dalam istana, itu salah. Bagaimanapun binatang, seperti dari luar negeri ada yang memelihara ular besar, piton, kena anak mereka diterkam ular itu kan. Ada yang memelihara harimau, buaya, akhirnya mereka diterkam. Namanya juga binatang. Sedangkan manusia bisa berkhianat, apalagi binatang. Nah, untuk itu segala sesuatu itu, ingat, ada dua pencernaan. Pencernaan perut dan pencernaan otak. Pencernaan perut itu mengarah kepada pertumbuhan fisik. Pencernaan otak mengarah kepada intelektual, daya pikir, mental. Untuk itu, sampai jumpa di Suara Dengar Udara di lain kesempatan, pastinya bersama Leonardo Pardede, Polter Dedi. Dadah!